Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai pecinta MotoGP di seluruh dunia. Bagaimana hari ini balapan di Thailand? Benar-benar fantastis kan? Keren banget ya. Kita mulai dari sprint race aja, kita udah tahu bakal serunya musim tahun 2026 ini. Seperti saya infokan dari video saya yang pertama, yaitu akan ada banyak drama di tahun 2026 ini ya. Tidak seperti tahun musim lalu ya, yang Marc Marquez selalu mendominasi dan selalu berjalan dengan mulus, tapi kali ini tidak ya. Dan kemungkinan besar Marc Marquez gagal menjadi juara dunia, meskipun kita bisa melihat Marc Marquez di sprint race itu menurut saya superior. Dia menunjukkan bahwa akulah raja di MotoGP saat ini, akulah calon legend MotoGP saat ini. Dan Marc Marquez menunjukkan begitu kuatnya, sedangkan rider-rider Ducati yang lainnya begitu lemah, sangat lemah. Dan itu pun semua tidak luput dari faktor kesalahan mereka, seperti Pecco Bagnaia yang selalu mengotak-atik setupnya ya kan, yang akhirnya berujung tidak puas atau tidak sesuai dengan keinginannya, atau tidak cocok dengan apa yang disetup di sirkuit Buriram ini ya. Menurut saya Pecco ini terlalu buru-buru dan blunder ya. Akibatnya semuanya apa yang diharapkan di awal musim ini semuanya hancur ya. Oke, kita abaikan untuk Pecco ya kan, karena Pecco di balapan ini sangat-sangat buruk buat saya ya, dan itu menyedihkan karena dia ada calon penjegal musim ini. Meskipun masih panjang ya jalannya, musim ini masih panjang, tapi sebagai calon juara dunia, satu, harus konsisten mengumpulkan poin sebanyak-banyaknya. Ingat ya, konsisten ya. Ketika kita tidak konsisten, kita menang, jatuh, juara 2, juara 3, jatuh, nggak finish. Nah itulah yang dinamakan tidak konsisten, dan itu yang akan memupuskan juara dunia. Dan kali ini sprint race kemarin ya, yang Bezzecchi ya kan gagal finish karena dia crash. Menurut saya itu mendapat tekanan dari Marc Marquez ya kan. Dia ditekan dengan push limit seperti itu, akhirnya Bezzecchi jatuh, dan akhirnya ada duel yang sangat kontroversial yang akhirnya dimenangkan oleh Pedro Acosta ya kan, namun memberikan sebuah perdebatan antara Acosta dan Marc Marquez ya. Kalau menurut saya sih ya memang Stewart ini ya, Tim Stewart ini menurut saya terlalu ya kan, terlalu berlebihan menurut saya kan. Tapi menurut saya kemarin itu, menurut saya juga Marc Marquez sedikit overtake-nya juga terlalu bahaya ya. Jadi itu kalau sampai nggak kena itu bisa jatuh ya kan, bisa jatuh di Acosta ya kan. Karena di line up-nya kita ikutin awal balapannya itu Acosta udah duluan ya, duluan. Terus Marquez meskipun dari dalam ya kan, tapi menurut saya itu terlalu menikung, dan itu jika tersentuh itu nanti akan bisa menjatuhkan crash untuk Acosta. Untungnya Acosta langsung refleks menghindar, dan akhirnya tim Stewart memberikan sanksi ya kan, mundur 1 grade untuk memenangkan Pedro Acosta. Oke. Untuk yang balapan race kali ini ya, malah hari Minggu ya, itu benar-benar luar biasa. Bezzecchi menjaga ketenangan pikirannya ya, dia belajar dari kesalahan dari sprint race, akhirnya dia bisa juara dengan mulus. Dia memberikan gap yang sangat jauh, dan itu juga karena faktor dari raja MotoGP saat ini, yaitu Marc Marquez. Ada kendala di motornya ya. Itu tadi pagi dibahas banyak di media sosial bahwa Marc Marquez telah menghancurkan
pelek ya yang akhirnya berbuntut dari ban belakangnya itu rusak ya, jadi peleknya itu bengkok ya. Memang cuacanya sih panas ya, tapi infonya sih bahwa apa kabarnya itu Marc Marquez itu menabrak keempat ya, jadi peleknya bengkok ya, penyok, dan akhirnya banyak pecah ya. Dan itulah saya kaget kenapa bisa di seperti ini. Harusnya ini bisa kita cek pada Ban Michelin ya saat ini, gimana itu bisa seperti itu ya kan. Semoga tidak terjadi di balapan nextnya. Jadi biar balapan itu seru. Kalau tidak ada technical mesin yang problem itu kita nggak enak. Jadi yang kita sebagai penikmat MotoGP itu pengennya itu ya saling take over ya kan, saling menyalip ya kan, yang benar-benar keren lah ya kan. Dan hal ini menunjukkan juga Pedro Acosta menunjukkan kelasnya. Saya juga bingung ya kenapa KTM kali ini bisa menonjol banget ya, dan itu hanya di Pedro Acosta. Saya tidak tahu kenapa itu motor KTM RC216-nya itu RC26-nya si Pedro Acosta bisa kencang sekali ya. Kita tidak bisa melihat bahwa Pedro Acosta itu jago ya, tapi kita bisa lihat Bert Binder sama Marvin Vinales itu udah jago banget ya kan. Tapi kenapa bisa Pedro Acosta yang menonjol itu? Apa ada part-part tertentu dari KTM atau fairing apa, mesin apa, kita nggak tahu ya. Tapi yang jelas Pedro Acosta itu benar-benar bisa fight dengan Ducati, bisa fight dengan Aprilia. Itu menurut saya luar biasa itu, benar-benar calon penantang gelar juara dunia tahun ini. Dan bahkan Pedro Acosta itu memecahkan rekor ya, karena kan dia salah satu termuda ya kan untuk saat ini KTM, dari pembalap rider KTM yang bisa memimpin klasemen sampai saat ini ya, dengan poinnya kemarin itu 12 sama berapa 20 ya, 32 ya kan, 12 sama 20 ya kan, 32. Dan itu menurut saya itu fantastis bahwa kali ini KTM seperti ini ya kan, dengan Pedro Acosta ya kan. Dan selamat buat Marco Bezzecchi ya kan, trennya memang sangat baik dari tahun 2005 dan sampai mengikuti tahun ini ya. Dari tahun 2005 memang Aprilia sudah sangat menonjol dan disempurnakan di tahun 2020 ini. Dan ini sangat penting buat kejuaraan dan sangat penting buat para pecinta fans penonton MotoGP biar tidak boring dengan Marc Marquez ya. Seperti saya bilang dari sebelumnya, bakal ada keseruan ya, ada keseruan, dan bakal ada keseruan di tahun ini, bakal banyak drama ya kan yang akan menimpa beberapa pabrikan ya. Kita bisa lihat, saya berharap kemarin tuh hari ini tuh Honda bisa finish 5 besar atau apa, ternyata Joan Mir gagal ya kan, karena kerusakan mungkin bannya juga. Alex Marquez pun gagal di sprint race maupun di race ya. Kali ini saya juga bingung ya. Alex Marquez itu sangat tangguh memakai Ducati 2024 ya kan, tapi ketika dia memakai pabrikan 2026 sama dengan Fabio Di Gianto, dia itu kalah itu. Apakah ini memang faktor motor itu sangat menentukan daripada ridernya ya? Silakan kalian komen ya. Kita tidak pernah tahu ya kan. Untuk Alex Marquez, saya hanya melihat Alex Marquez yang sangat mendominasi jauh di tahun 2020 kemarin, tapi di tahun ini dia sama-sama pabrikan sama di dia benar-benar tidak, menurut saya tidak terlihat apa-apa Alex Marquez ya kan. Apakah memang ya sebatas ini Alex Marquez? Menurut kalian gimana coba ya kan? Tapi yang menjadi pembeda ya Marc Marquez ya kan. Marc Marquez dia adalah ketika pembalap lemah ya kan, seperti apa ya, kita malas lihatnya ya kan, pembalap Ducati. Tapi Marc Marquez tetap di depan, tetap fight, tetap menjadi pejuang tangguh. Itulah yang saya suka dari Marc Marquez, tidak pernah menyerah apapun, bagaimana hajar, itulah yang aku suka dari Marc Marquez ya. Jadi membuat penonton itu senang ya. Seperti ya begitulah, kalau kalian ingin dikenang, kita menjadi legend ya, itulah kita harus bekerja keras, apapun itu, push limit ya kan. Kita bisa melihat legend-legend sebelumnya, Jorge Lorenzo, Dani Pedrosa, Casey Stoner, David Dovizioso,
apalagi sang master legenda hidup, yaitu sang raja MotoGP Valentino Rossi, ya kan. Kita bisa lihat semua fight seperti Marc Marquez fight, tapi apa pembalap sekarang, tapi ada nih pembalap yang wow saya suka nih, ya kan, yaitu calon king MotoGP, yaitu adalah Pedro Acosta. Ini adalah benar-benar sang monster yang sangat haus, ya. Inilah yang ditunggu-tunggu oleh fans MotoGP. Duel, itulah ya, itulah yang dia duel. Oke. Kali ini Aprilia sangat mendominasi, KTM hanya di Pedro Acosta yang mendominasi, ya. Ingat, hanya Pedro Acosta, ya. Jadi menurut saya Ducati akan perform di next kali ini, bukan di Buram ini, ya. Ducati akan lembur kejar habis-habisan untuk bisa menjadi di atas lagi, ya. Saya berharap untuk Honda, ya kan, tapi untuk penggemar terbesar di dunia saat ini Yamaha, yaitu Toprak Razgatlioglu, bersabar ya, sambil kita ingin tahu bagaimana perkembangan V4 dari Yamaha sendiri. Oke, kita ucapkan selamat buat Marco Bezzecchi, Pedro Acosta, sama Raul Fernandez yang sangat konsisten dari sprint race sampai main race. Dari pengumuman ini semua tim Aprilia sangat bangga dan banyak pujian di GP Thailand ini. Oke, menurut kalian siapa yang akan menjadi penantang gelar juara dunia? Apakah Marc Marquez akan bangkit lagi dengan Ducati yang hebat? Udah pasti menurut saya. Tapi apakah Pecco Bagnaia udah pasti bangkit, ya. Jadi seperti saya bilang di video, ada banyak drama di musim tahun ini. Oke, silakan komen siapa jagoan kalian. Apakah Marco Bezzecchi layak menjadi bintang atau juara dunia, atau Pedro Acosta? Tapi saya ada 3 jagoan, ya, kali ini. Ada Marco Bezzecchi, ada Pedro Acosta, bahkan ada Pecco Bagnaia, ya. Ini yang akan menjadi 1, 2, 3 nanti, ya. Antara Bezzecchi, Pecco, dan Pedro Acosta di tahun 2006 ini, ya. Kita lihat itu, bukan Marc Marquez, ya. Oke. Silakan komen dan like, subscribe, ya. Selamat menunaikan ibadah puasa yang bagi menjalankan. Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.